Cici Rumielewati, NPN 1911100047. Baiklah, di sini saya sebagai pembuka dari kelompok 4 yang ingin mempresentasikan tentang pengertian nilai dan pendidikan Islam. Nilai adalah suatu yang menentukan atau suatu kualitas objek yang mengutamakan niat, apresi, dan minat. Menurut Milton dan James Bank, nilai adalah suatu tipe harus bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai suatu yang harus atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki, atau dipercayai. Dengan demikian, nilai merupakan profesi yang tercermin dari perilaku seseorang sehingga ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam kegiatan ini, nilai adalah konsep sikap dan keyakinan seseorang terhadap suatu yang dipandang berharga oleh seseorang. Ketika nilai telah diletakkan pada sebuah sistem, maka ia akan mencerminkan paradigma pendidikan yang dibangun berdasarkan ajaran Islam sebagai landasan etis, norma, moral, dan operasional pendidikan. Dalam konteks ini, nilai-nilai dasar pendidikan Islam menjadi pembeda dari model pendidikan lain, sekaligus menunjukkan karakteristik khusus. Akan tetapi perlu ditekankan, sebutan Islam pada pendidikan Islam tidak cukup dipahami sebatas ciri khas. Ia berimplikasi sangat luas pada seluruh aspek menyangkut pendidikan Islam, sehingga akan melahirkan pribadi-pribadi Islam yang mampu mengampu misi yang diberikan oleh orang, yakni sebagai Khaufa dan Abid Ali Asib menyebutnya. Nilai-nilai dasar. Macam-macam nilai dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada aspek akikah. Apa yang dimaksud dengan aspek akikah? Yaitu berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan. Kepercayaan tumbuhnya dari hati, sehingga yang dimaksud dengan akikah adalah kepercayaan yang selalu ada di hati. Dalam Islam, akikah merupakan masalah asasi yang merupakan misi pokok yang dilambankan para nabi. Baik tidak seorang dapat ditentukan dari akidah. Dalam kehidupan manusia perlu ditetapkan prinsip-prinsip dalam dasar akikah Islamiyah agar dapat menyelamatkan kehidupan manusia di dunia ataupun di akhirat. Prinsip akikah tersebut ada beberapa, yakni 1. Akikah didasarkan atas at-tauhid, yakni mengesahkan Allah dari segala dominasi yang lain. Semua aktivitas harus ditauhidkan hanya untuk Allah sementara. Bahkan Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang menyempurnakannya, karena dosa syirik menyalahi prinsip atau dalam akidah Islam. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa atau syirik. Yang kedua, akidah harus dipelajari secara terus-menerus dan diamalkan sampai akhir hayat. Kemudian didakwahkan kepada orang lain. Sumber akidah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, cara mempelajari akidah harus melalui wahyu-wahyu Rasulullah dan dari pendapat yang telah disepakati oleh umat terdahulu. Yang ketiga, ada pembahasan akidah mengenai Tuhan dibatasi dengan larangan memperdebatkan tentang eksisten zat Tuhan, sebab manusia tidak akan pernah mampu menguasai dalam hal ini. Yang keempat, ada akal. Akal dipergunakan manusia untuk memperkuat akidah, bukan untuk mencari akidah, karena akidah Islamiyah suatu tantangan tertuang dalam Al-Quran dan Nabi.
sunnah Nabi, aspek pengajarannya, tauhid dalam dunia pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses pembentukan fitrah bertauhid. Melalui pendidikan Islam diajarkan bagaimana menjaga dan mengetahui potensi kehidupan yang ada pada dirinya. Memberikan pendidikan keimanan kepada anak merupakan sebuah keharusan bagi orang tua maupun gurunya. Aspek akidah yang diberikan sejak anak masih kecil dapat mengenai Tuhannya, dapat mengenalkan Tuhannya dan bagaimana ia bersikap kepada Tuhannya. Sebagaimana yang dijelaskan pada Al-Qur'an surat Luqman ayat 13. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sebagai sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Luqman ayat 13. Pendidikan Islam harus mampu menciptakan manusia muslim yang berperilaku pengetahuan luas, di mana keimanan dan ketakwa menjadi pengabdi dan penerapan atau pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat. Dewasa menjadi insan beriman kepada Allah, menjadi segala perintah dan menjauhi segala larang-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra Ramadanti. Nama saya Citra Ramadanti, NPM 1911-1048. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu macam-macam nilai dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai pendidikan Islam ada 4 aspek, di antaranya aspek akidah. Akidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan. Kepercayaan tumbuhnya dari dalam hati, sehingga yang dimaksud dengan akidah adalah kepercayaan yang selalu terikat dalam hati. Dalam Islam, akidah merupakan masalah asasi yang merupakan misi pokok yang diemban para nabi. Baik tidaknya seseorang dapat ditentukan dari akidahnya. Dalam kehidupan manusia, perlu diterapkan prinsip-prinsip dasar akidah Islamiyah agar dapat menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Prinsip akidah tersebut antara lain: 1. Akidah didasarkan atas at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah dari segala dominasi yang lain. 2. Akidah harus dipelajari secara terus-menerus dan diamalkan sampai akhir hayat, kemudian didakwahkan kepada orang lain. 3. Pembahasan akidah mengenai Tuhan dibatasi dengan larangan memperdebatkan tentang eksistensi zat Tuhan, sebab manusia tidak akan pernah mampu menguasai dalam hal ini. Yang keempat, akal dipergunakan manusia untuk memperkuat akidah, bukan untuk mencari akidah. Dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pendidikan Islam harus mampu menciptakan muslim yang berilmu pengetahuan luas, di mana keimanan dan ketakwaannya menjadi pengendali dalam penerapan atau pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat. B. Aspek akidah. Ibadah yang dimaksud dalam pengabdian ritual sebagaimana diperintahkan dan diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Aspek ibadah ini bermanfaat bagi kehidupan duniawi, tetapi yang paling utama adalah sebagai bukti dari kepatuhan manusia memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Muatan ibadah dalam pendidikan Islam diorientasikan kepada bagaimana manusia memenuhi hal-hal sebagai berikut. 1. Menjalin hubungan utuh dan langsung dengan Allah. Yang kedua, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, kemampuan menjaga dan menyerahkan dirinya sendiri. Secara garis besar, ibadah dalam Islam dibagi menjadi 2,
yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah artinya segala bentuk aktivitas ibadah yang waktu, tempat, dan kadarnya telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya seperti salat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang tata caranya tidak ditentukan oleh Allah, namun menyangkut amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi nilai pendidikan Islam pada aspek ibadah adalah standar atau ukuran seseorang dalam proses mengamalkan suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah juga merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan. C. Aspek akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari khuluqon yang secara bahasa berarti budi, pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa akhlak berhubungan dengan aktivitas manusia dalam hubungan dengan dirinya dan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Akhlak menurut ajaran Islam meliputi hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama makhluk yaitu kehidupan individu, keluarga, rumah tangga, masyarakat, bahkan dengan makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Secara umum, akhlak dibagi menjadi 3 ruang lingkup, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak sesama manusia serta kepada lingkungan. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Allah adalah khaliq dan manusia adalah makhluk. Sebagai makhluk, tentu manusia sangat tergantung kepadanya sebagaimana firman-Nya. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2. Sebagai yang maha agung dan yang maha tinggi, dialah yang wajib disembah dan ditaati oleh segenap manusia. Dalam diri manusia hanya ada kewajiban beribadah kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam hubungannya dengan pendidikan akhlak, nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam berakhlak yang baik kepada Allah, misalnya tidak menyekutukannya, takwa kepadanya, mencintainya, ridho dan ikhlas terhadap segala urusannya. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri dan sesama manusia. Pada setiap individu terdapat 3 macam potensi yang bila dikembangkan dapat mengarahkan ke arah yang positif, tetapi juga ke arah yang negatif. 3 potensi tersebut adalah nafsu, amarah, dan kecerdasan. Bila dikembangkan secara positif, nafsu dapat menjadi suci, amarah bisa menjadi berani, dan kecerdasan bisa menjadi bijak. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Orang kaya membutuhkan pertolongan orang miskin, begitu juga sebaliknya. Bagaimanapun tingginya pangkat seseorang sudah pasti membutuhkan rakyat jelata. Begitu juga dengan rakyat jelata, hidupnya akan terkatung-katung jika tidak ada orang yang tinggi ilmunya yang akan menjadi pemimpinnya. 3. Akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tak bernyawa. Manusia yang mampu bertanggung jawab tidak akan melakukan kerusakan terhadap lingkungannya, serta terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji untuk menghindari hal-hal yang tercela. Dengan begitu, maka terciptalah masyarakat yang aman dan sejahtera. Jadi, yang dimaksud dengan nilai pendidikan Islam dalam aspek akhlak adalah suatu standar atau ukuran tingkah laku seseorang dalam proses pembinaan, penanaman, dan pengajaran pada manusia yang bertujuan untuk menciptakan dan mensukseskan tujuan tertinggi agama Islam, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kesempurnaan jiwa masyarakat, mendapatkan keridhaan, keamanan, rahmat, dan mendapatkan kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada orang-orang yang baik dan bertakwa. D. Aspek sosial kemasyarakatan. Bidang kemasyarakatan ini mencakup pengaturan pergaulan hidup manusia di atas bumi, misalnya peraturan tentang benda, ketatanegaraan, hubungan antar negara, hubungan antar manusia, dalam dimensi sosial, dan lain-lain. Dengan kata lain, nilai sosial adalah penanaman nilai-nilai yang mengandung nilai sosial. Dalam dimensi ini
terkait dengan integrasi sesama manusia yang mencakup berbagai norma baik kesusilaan, kesopanan, dan segala macam produk hukum yang diterapkan manusia. Misalnya gotong royong, toleransi, kerjasama, ramah tamah, solidaritas, kasih sayang antar sesama, dan lain-lain. Jadi, yang dimaksud dengan nilai pendidikan Islam dalam aspek sosial kemasyarakatan adalah suatu standar atau ukuran tingkah laku seseorang dalam proses integrasi sesama manusia, supaya mampu mewujudkan kelompok manusia yang bertakwa kepada Allah dengan cara saling menjaga keukhuwah dalam masyarakat. Kemudian, yang C, karakteristik nilai atau aksiologi. Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan teori nilai, yaitu nilai objektif dan subjektif, nilai absolut dan berubah. Yang pertama, nilai objektif dan subjektif. Suatu nilai dikatakan objektif apabila nilai tersebut memiliki kebenarannya tanpa memperhatikan pemilihan dan penilaian manusia. Kemudian, nilai subjektif apabila nilai tersebut memiliki frekuensi abadi, dikatakan baik karena dinilai seseorang. Yang kedua, nilai absolut dan berubah. Nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku serta absah sepanjang masa, serta akan berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras dan kelas sosialnya. Contohnya, nilai kasih sayang, Allah Maha Pengampun. Nilai dikatakan berubah apabila tergantung dari pengalaman seseorang dan diuji oleh pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin juga sebagai hasil kreasi akal rasional atau suatu kepercayaan yang kuat sesuai dengan harapan dan keinginan manusia. Sebagai contohnya adalah teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang telah disampaikan oleh Citra Ramadhanti. D. Nilai menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Sojourner Sukamto. Sojourner Sukamto menganggap bahwa pengertian nilai adalah suatu konsep abstrak. Abstrak maksudnya tidak menentu, yang terdapat pada manusia. Hal ini yang bisa menyebabkan apakah perilaku dia baik ataupun buruk. Jika perilaku dia baik, maka akan disenangi oleh orang, tetapi jika nilai yang ada pada dirinya buruk, maka ia akan kurang disenangi oleh beberapa orang, yang akan mengakibatkan beberapa masalah yang berujung konflik. Yang selanjutnya menurut Wood, pengertian nilai menurut Wood adalah suatu petunjuk di mana kejadiannya berlangsung lama. Maksudnya di sini bagaimana orang menilai seseorang itu apakah dia baik ataupun buruk dari perilakunya sendiri. Dari petunjuk ini, kehidupan seseorang bisa terarahkan hingga mempunyai sifat kepuasannya sendiri, supaya orang lain tahu apakah perilaku orang itu baik ataupun buruk. Itu sebabnya Wood mampu membagi nilai dalam dua hal, yaitu nilai yang baik dan juga nilai yang buruk. Kemudian menurut Simon Juntak, nilai adalah sekumpulan pemikiran seorang atas perilaku yang bersifat baik ataupun buruk. Perilaku tersebut disebabkan adanya tradisi. Di sini menurut Simon Juntak ini, perilaku itu disebabkan karena tradisi yang ada pada lingkungan yang ada pada seseorang, yang dianut oleh masyarakat itu sendiri dan lalu dijalankan secara terus-menerus. Kemudian menurut Robert M. Z. Lawang, nilai adalah pemikiran yang dimiliki setiap orang yang dapat mengubah perilaku sosial dari nilai tersebut. Dari nilai itulah kehidupan seseorang bisa dilihat apakah karakternya baik di lingkungannya ataupun sebaliknya. Kemudian menurut Hendro Puspito ini, nilai adalah sebagai bentuk penghargaan. Maksudnya suatu
hal yang bisa diterima oleh masyarakat dalam tatanan hidup yang baik. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan hidup yang selalu berubah, sehingga nilai tersebut bisa menjadi pedoman utama dalam berperilaku. Kemudian menurut Karel J. Vengers, Karel J. Vengers ini mengemukakan nilai sebagai kriteria seseorang kepada orang lain. Maksudnya kriteria ini watak seseorang kepada orang lain yang tergantung dari perbuatan yang ia lakukan. Misalnya jika dia berperilakuan baik, maka akan dinilai baik sesuai perilakunya tersendiri. Nilai sekaligus dijadikan simbol utama atas perilaku yang dimiliki seseorang. Kemudian menurut Slide Klughorn, menurut Klughorn ini mengatakan bahwa lingkungan yang ia tempati, yang ia tempat tinggali adalah mempengaruhi nilai yang ia miliki. Simbol nilai bisa didapatkan dari aktivitas yang ia jalankan sehari-hari. Kemudian menurut Koetajaningrat ini mengartikan bahwa nilai sebagai tradisi yang ada di kehidupan masyarakat. Tradisi ini bisa berubah tergantung dari persepsi orang lain. Apakah jika menurut orang lain baik, maka semakin baik pula nilai tradisi yang dianut. Begitupun sebaliknya. Kemudian menurut Alvin L. Bertrand, sendiri, pengertian nilai adalah gagasan seseorang atau perilaku sehari-hari. Maksudnya bagaimana perilaku seorang dalam kehidupan sehari-harinya, apakah dia baik ataupun dia buruk. Gagasan yang dimaksud bisa baik ataupun buruk, tergantung bagaimana orang lain memandang. Kemudian menurut Green, pengertian nilai yang terakhir adalah Green yang menyatakan nilai adalah sebagai tingkat kesadaran setiap individu di lingkungan masing-masing. Dari nilai itulah seseorang bisa dipandang baik ataupun buruk karena sudah menjadi simbol subjektif yang dimiliki. Subjektif maksudnya jika seseorang menganggap kita baik, maka kepada subjektif maksudnya jika seseorang akan menganggap kita baik apabila kita baik kepada orang tersebut, dan orang itu akan menganggap kita buruk jika perilaku kita buruk. Yang implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan. Implikasi manfaat aksiologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kegunaannya bagi ilmu dan teknologi. Secara potensial dapat digunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, baik dalam arti meningkatkan mutu atau validasi dan signifikan, atau konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada, maupun melahirkan atau menciptakan konsep-konsep baru yang secara langsung dan tidak langsung bersumber pada konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada. Conway dalam Education Technology and Curriculum Development antara lain menyatakan bahwa karena teknologi pendidikan adalah seluas pendidikan itu sendiri. Maksudnya teknologi kan semakin hari makin berkembang, akan berkembang setiap tahunnya, maka pendidikan sama seperti teknologi itu sendiri. Maka teknologi pendidikan berkenaan dengan desain dan evaluasi kurikulum dan pengalaman belajar, serta masalah-masalah pelaksanaan dan perbaikannya. Pada dasarnya teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan pemecahan suatu masalah pendidikan secara rasional, suatu cara berpikir praktis dan sistematis tentang belajar dan mengajar. Kemudian manfaat ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan praktis. Kegunaan bagi praktek pendidikan.
Eh, Konsep-konsep ilmiah pendidikan menerangkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan. Penguasaan yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas profesional pendidikan. Maksudnya jika guru bisa menguasai materi yang akan ia ajarkan, maka akan akan memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas secara profesional. Kemudian apabila hal ini terjadi, maka seorang tenaga pendidikan akan dapat dikatakan bekerja konsekuen dan efisien karena dilandasi oleh prinsip-prinsip pendidikan yang jelas, terbaca dan kokoh. Kemudian kegunaan bagi seni pendidikan. Kegunaan bagi seni pendidikan di sini adalah apabila kegiatan tersebut tidak dapat mencapai hasil yang kita inginkan, maka tetapi proses pelaksanaan yang dapat memberikan keasikan dan kesenangan baik bagi peserta didik maupun pendidik. Dalam kegiatan sebagai seni, berlangsungnya suatu proses hubungan sosial melibatkan emosi yang cukup mendalam dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengandung arti bahwa penerapan konsep-konsep ilmiah pendidikan dalam praktek pendidikan perlu memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan emosional berupa rasa puas, rasa senang, dan rasa yang sejenisnya. Aksiologi pendidikan dalam pendidikan Islam. Ajaran Islam merupakan perangkat sistem nilai, yaitu pedoman bagi hidup secara Islami sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang telah tercatat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Abuddin Nata adalah untuk mewujudkan manusia yang soleh dan solehah, taat beribadah dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Nilai-nilai tersebut harus dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam. Maksudnya di sini kita bukan hanya belajar untuk dunia, tetapi kita juga bisa mendapatkan yang ada di akhirat. Nilai tersebut harus dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama mengandung petunjuk akhlak, yang kedua mengandung upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kebahagiaan yang ada di daerah. Kemudian mengandung usaha keras untuk meraih kehidupan yang baik, yang mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan hidup dunia dan di akhirat. Kita bukan hanya mementingkan dunia, tetapi juga mementingkan akhirat juga. Kesimpulannya, aksiologi atau nilai pada hakikatnya adalah konsep-konsep abstrak yang tidak menentu di dalam diri manusia atau masyarakat mengenai hal yang dianggap baik, benar, ataupun benar, dan hal-hal yang dianggap buruk dan soleh. Pendidikan pada tahap selanjutnya merupakan proses transformasi nilai yang cenderung bersifat positif dan penuh makna kebaikan. Nilai selalu terserap dalam lapangan pendidikan. Pendidikan akan dapat menguji dan mengintegritasikan semua nilai di dalam kehidupan manusia dan membinanya di dalam pribadi yang enak untuk jauh lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.